Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Lutfiana dari Taruni Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Di sini saya sedang melakukan praktek dan sekaligus magang menjadi host jalan-jalan ke desa di Kabar Pemalang. Saat ini saya sudah berada di Dusun Sikentung, Kelurahan Petarukan, Kabupaten Pemalang, tepatnya yaitu di Kelompok Pengolahan dan Pemasar Ikan Citra Mandiri. Ya guys, saya saat ini sudah berada di lokasi tempat produksi. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Sunari. Kira-kira ini sudah ngapain aja, Pak? Ya, yang pertama ini dia pengolah, namanya Bapak Mulyadi, itu termasuk dari anggota kelompok pengolah dan pemasar Citra Mandiri yang beralamatkan di Sekendong RT 09 Kelurahan Petarukan. Ya, Pak Mulyadi ini lagi proses pengolahan. Yang pertama itu dia motong bahan baku ikan yang sudah diambil dari freezer pengawet 1 kintal apa? 80 sampai 1 kintal. Tapi kalau bilang rata-rata ya 80. Dan Pak ikutnya Pak. Ini ukuran normal standar di wilayah Petarukan. Kalau di Cibinong biasanya segini. Kalau di wilayah Semarang sana harganya beda. Setelah jadi potongan, ya prosesnya ini ditata di para-para yang tadi saya sebutkan. Sebelum ditata dia dikasih itu daun supaya nanti hasilnya tidak lengket. Nanti dibalik sih proses ini kan berarti pertama nanti ini bara dijadikan api, setelah rata jadi bara ditata, lah ini baru ditumpangin sana. Nanti proses pengasapan awal itu dia setengah matang, diturunin, terus dia dibalikin kayak gitu, terus estafet yang di bawahnya naik kayak gitu, dan seterusnya. Ini produksi khusus ikan potong punyanya Pak Mulyadi. Itu satu kali produksi sampai berapa kilo Pak Mulyadi? 80 sampai 1 kintal. Nah, 80 sampai 1 kintal. Tadi saya sebutkan 500-an ya, setengah kintal. Ternyata itu 80 sampai 1 kintalan. Pak Mulyadi ini cuma produksi. Nanti ini ikan setelah jadi bahan olahan, bakul-bakul yang ambil harus memasarkan. Ya, pemasarnya ada di Comal, ada di Petarukan, ada di Karangasem, ada di Pemalang juga yang Beji ya. Beji, lingkup Kabupaten Malang, masih pasar tradisional. Tapi alhamdulillah walaupun kita pasar tradisional, tapi rezekinya nasional lah. Ya, kita produksinya melebihi dari itu tadi, bahan olahan yang sudah berkemasan itu. Sekitar 8 tahunan ya. Yang mengolah Pak Mulyadi, benihnya ngambil di Bebasan. Namanya ya? Enggak, Pak Mulyadi 2 bulan berarti mungkin dulu. Nah, saya akan berbincang-bincang langsung dengan salah satu pelaku usaha kelompok Citra Mandiri, yaitu Bapak Sunari. Bapak Sunari. Bapak Sunari. Iya. Jadi kelompok Poklasar Citra Mandiri. umurnya berapa, Pak? Umur 49 tahun. Jadi Bapak itu mengolah apa aja, Pak? Pengolahan saya di kelompok Citra Mandiri itu olahan hasil perikanan. Yang pertama ada bandeng presto, terus yang kedua pengasapan ikan,
yang ketiga pemindangan ikan. Terus pengasapan itu ada yang ikan layang, terus ada yang ikan potongnya itu biasa tongkol, cucut, juga ada ikan pare juga. Biasanya bahan bakunya asalnya dari mana? Asal berarti kita musiman, Mbak. Kalau di Asem Doyong ada bahan baku banyak seperti tongkol keluar, ya juga kita ngambil di Asem Doyong tempat pelelangan TPI-nya. Tapi pada musim kayak gini, pas musim penghujan, cuaca yang nggak menentu, angin, itu kita ambilnya bahan baku ikannya yang sudah freezer itu. Freezer kita dari Pekalongan, terus dari Tegal. Biasanya beli bahan bakunya harganya berapa? Kalau tongkol itu per kilonya 20.000. Tapi kalau layaran ada itu nyampe 25.000. Terus cucut yang saat ini masih untuk bahan baku produk kita itu 23 ribuan. Nah, kalau yang itu, yang ikan freezer yang kita buat pengasapan itu per kilo berarti 20.000. Yang ikan ada kepalanya itu seperti layang, salem, 20.000. Nah, terus kalau ikan parenya itu 18.000 per kilo. Biasanya banyaknya bahan baku yang dibutuhin sekali produksi berapa kilo? Kalau kita hitung satu kelompok itu banyak, Mbak. Tapi kalau saya pribadi produksi per hari itu kurang lebih itu nyampe 90 kilo. 90 kilo. Kalau hitung berarti produk sendiri, tapi kalau kelompok berarti itu berarti 9 kali 5. Kita kelompok kan ada 5 orang. Berarti 450. Iya. Kalau dulunya yang mempunyai ide buat pembuatan kelompok ini sama pengolahan ini siapa ya? Sebetulnya pengolahan ikan di khususnya wilayah kami ini sudah turun-temurun dari nenek moyang kita, Mbak. Cuman pas kebetulan dari Dinas Perikanan waktu itu tahun 2009-an ya, itu survei lokasi yang khusus pengolahan. Nah, di sini dibentuk kelompok sama Dinas Perikanan dan Kelautan waktu itu. Pas tahun 2009 kita dibentuk kelompok. Waktu itu ada 3 kelompok. 1 Citra Mandiri, terus yang 2 saya lupa, tapi yang masih jalan itu kelompok saya di sini Citra Mandiri. Dengan anggota 5 orang, tapi sekarang alhamdulillah sama yang khusus pemasaran itu ada 4, tapi 9 orang. Itu berarti itu tuh udah produksi sendiri-sendiri ya Pak ya? Iya. Jadi Bapak kalau produksi itu dibantu sama siapa? Sama ibu, terus ada keponakan. Berapa Ya. orang itu Pak? Berarti 3 orang sama saya sendiri. Oh, ya, Pak. Modal awal dulu pas beneran belum dibentuk kelompok, pas bahan baku masih murah itu saya mulai latihan belajar produksi itu 75.000 itu dapat bahan baku banyak, Mbak. Ya, seiring berjalannya waktu karena pengolah juga semakin banyak. Kalau dulu saya kenal pengolah perikanan yang saya tahu itu di wilayah sini, Pak, Mbak. Wilayah sini itu ada seluruhnya 3 RT. RT 2, RT 3, RT 4 itu banyak produksinya itu mata pencarian ya dari pengolahan ikan. Itu
udah buat alat-alatnya apa belum Pak dulu? Sudah, oh dulu sudah. Cuman kan alatnya dulu kan masih manual yang berupa para untuk pengasapan, terus untuk pemindangan ya semacam wajan lah. Tapi dengan adanya penyuluh yang diberikan dari Dinas Perikanan, alhamdulillah kita sudah dapat banyak bantuan lah. Ya semacam peralatan-peralatan ya freezer, terus cool box, terus panci pemindangan, terus panci presto, banyak yang dibantu dari dinas melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan. Kalau Satu kali produksi berarti kan kita tinggal ngalihkan aja Mbak. Tadi kita untuk 90 kilo itu saya ikan potongnya tulis Mbak 25 kilo. Ikan potong yang khusus. Ikan potong itu yang bahan bakunya cucut 25 kilo. Dikalikan berarti 23 ya 23.000. Nah, terus untuk ikan parinya kita saat ini produk hanya habis 10 kg dikalikan 18.000. Terus yang ikan yang ada kepalanya semacam layang, salem itu kita produksi 50 kg saat ini 50 kg dikalikan 20.000 ya. Terus tadi benteng presto itu belum masuk. Benteng presto itu 21.000 per kilo. Tapi dari kelompok kami itu adik saya khususnya yang saat ini produksi benteng presto lancar itu nyampe 30 kg habis itu. Ya itu tadi berarti freezer ya untuk kita pengamanan bahan baku, semisal kita dari TPI itu ada banyak stok ya kita masukkan ke freezer untuk pengawetan. Terus untuk pengolahan yang untuk dimatangkan itu seperti pindang, berarti pemindangan itu ya kita butuh panci pemindangan ya semacam wajan lah. Terus kalau kita untuk pengasapan berarti kita butuh para yang dibikin dari dia semacam pengrajin lah. Pengrajin kalau dulu harganya 10.000 Mbak. Sekarang nyampe 25 ribuan. Ya, para yang pakainya itu bambu. Dia dibikin kayak semacam anyaman itu loh. Untuk kita nata ikan mentahnya. Untuk keuntungannya yang didapat biasanya sekali produksi berapa? Untuk keuntungannya, alhamdulillah kita berarti untuk saat ini penerapan kita ngitung keuntungan, berarti kita produk 3 hari dari harga bahan baku yang kita kulak tadi, berarti kita sistemnya itu semisal kok tadi tongkol 20.000 ya, berarti kita naikkan 25.000 kayak gitu. Kita ngambil untungnya berarti selama 3 hari nanti kita hitung itu maksudnya kita hasil jual kita istilahnya dijadikan satu selama 3 hari. Nah setelah 3 hari kita akumulasi, nah di situ nanti hasilnya kita kelihatan. Jadi selama 3 hari itu untung saya bersih itu nyampe 600.000. Iya. Itu bersihnya. Kalau kerugian, kalau kita bahan baku ikan itu alhamdulillah belum pernah, Mbak. Ya, masalahnya produk ikan yang khusus saya produksi pengasapan itu misalnya kita hari ini produksi kita jual kok masih ada sisa, itu nanti kita masuk ke freezer. Berarti besoknya lagi masih kita bisa jual dengan sama
produknya itu masih bagus. Biasanya tahan berapa hari? Kalau asap sampai 3 harian. Sehari. Kendala apa aja yang kita hadapi, ya kayak semacam musim seperti ini, Mbak. Berarti bahan bakunya, ya berarti dari bahan bakunya itu mengalami kekosongan, harga pun naik, ya. Biasanya kalau gitu gimana Pak? Harga jualnya masih tetap apa? Harga jualnya masih tetap, karena kita kan melayani bakul yang biasa sudah mengambil produksi di tempat kami. Itu kalau dinaikkan ya bisa, cuman lambat. Tidak sekali 1 hari kita bisa naik, tapi bisa 1 mingguan baru nanti, karena bakul melihat produksi itu kita membawanya kurang, terus konsumennya itu banyak, nah itu baru bisa kita naikkan dan bakul mulai mau dengan harga yang dinaikkan itu. Biasanya tahapan pembuatan pengasapan atau pemindahannya itu apa aja? Ya, Dari apa? kalau pengasapan ikan mentah, sekarang kan ikan sudah bentuk freezer yang kayak itu loh, yang sudah box ya, kayak tepak itu. Nah, kita ambil kardusnya, berarti kita itu kan masih bentuk kayak es, beku. Kita masukkan ke bak ya. Terus direndam sama air selama ya kurang lebih 1/4 jam lah, nanti dia kan luntur sendiri ikannya lah. Habis itu kita cuci bersih, kita pindah ke bak yang lain, kita bersihin lagi sampai 3 kali yang khusus untuk pengasapan itu. Terus habis itu kita baru tata di para-para itu. Lebih bagusnya kalau ada musim ini kemarau, kan itu ada sinar matahari, kita kayak orang Jawa bilang itu tipe dulu, biar kena panas, dijemur ya. Itu nanti hasil pengasapannya bagus dan mempersingkat waktu untuk pengasapan. Tapi kalau musim kayak gini mendung, nggak ada cahaya matahari, kan kita tidak bisa jemur. Ya kita semaksimal mungkin untuk memproduksi supaya hasilnya bagus, cuman waktu produksinya, pengasapannya itu lebih lama karena ikan bahan bakunya itu tidak kering kayak itu. Nah, kalau khusus pemotongan yang ikan asap potong itu dari bahan baku, kita bersihin yang ada kulitnya, ada sisiknya, itu kita bersihin dulu, baru kita potong-potong sesuai dengan harga pasaran. Kalau harga pasaran di wilayah Petarukan itu 1 potong 2.500 sampai 3.000. Berarti per kilonya kita bagi supaya bisa mencukupi dari harga bahan baku itu supaya ada hasilnya. Berarti potongannya itu kita bikin rada kecil. Tapi kalau wilayah Beji Pemalang sana itu kan potongnya gede, Mbak. 1 potong itu bisa 5.000-an. Berarti kita menyesuaikan harga pasaran ya, yang konsumsi bakul itu butuhnya kecil bisa 2.500, bisa jual lagi ke konsumsi yang di rumah-rumah kayak gitu. Kalau lama waktu ini pembuatannya berapa lama? Kita yang sudah jalan itu berarti mulai pengasapan itu jam 3 saya mulai bikin bara. Setelah bara jadi itu arang bara, kita ratakan. Jam 3 mulai kita produksi pengasapan. Biasanya itu pas maghrib itu selesai, Mbak. Berarti berapa jam? 3 sampai maghrib ya. 3 jam.
itu 3 jam berarti dari 6 sampai 7 para-para. Tapi kalau semisal kayak Pak Muhyidi itu nyampe 10 dari jam 11-an ya berarti jam 4 selesai. Untuk harga jualnya berapa Pak? Harga jualnya itu tadi berarti kita menyesuaikan isi daripada yang per kilo itu. Kita ikan yang khusus pengasapan yang ada kepalanya seperti layang itu kan per kilo 20.000. Itu satu paket itu 10 kilo harganya kan 200.000, tapi belum diambil keuntungan, masih bahan baku, harga bahan baku 200.000. Nah setelah itu kita bongkar yang 10 kilo itu isinya ada berapa biji, ada berapa ekor. Kalau ada 80 ekor berarti kita kalikan yang 1 ekor, berarti masuknya itu 1 ekor bisa 2.500-an. Nah berarti kita jual 3.000 lah di pasaran itu. Terus ikan potong kita jual 2.500 sampai 3.000. Tapi kalau bandeng presto kita 4.000-an sesuai dengan isi per kilonya gitu. Kalau itu Pak, penyimpanannya biasanya kalau nggak habis itu ditaruh di mana? Iya, kalau yang bandeng presto berarti kita di itu lagi, digodok lagi. Bandeng presto ya di presto lagi. Tapi kalau yang khusus ikan potong, ikan asap itu kita masuk ke freezer. Dia semacam diawetkan gitu. Paginya bisa langsung dijual lagi. Nah kalau yang ikan pindang ya kita godok lagi juga, sama seperti yang itu tadi bandeng presto. Biasanya buat ikan asapnya sama ininya pengemasannya pakai apa Pak? Kita pengemasan masih manual Mbak, masih pasar tradisional ya. Kita sih kelompok sudah punya sertifikasi halal ya, terus izin produksi PYRT juga sudah komplit ada. Cuman karena kendala kita untuk produksi ini aja kita kadang repot, itu kita belum melangkah ke pengemasan. Tapi dulu bandeng presto sudah ada kemasannya, sudah bandeng presto, cuman belum kita manfaatkan juga karena ya gitu masih untuk melayani ini produk yang pengasapan sekarang pun kita tenaganya masih kurang anu. Tapi insya Allah ke depan ya kita berpikir ke kemasan juga ya, untuk olahan bahan baku ikan yang produksi lain kayak itu, semisal nanti apa nugget apa itu juga kepikiran kelompok itu ke arah sana Mbak. Untuk pemasarannya biasanya kemana aja Pak? Kita masih pasar lokal, berarti ada di pasar Karangasem, ada yang di Comal, ada yang di Petarukan. Khusus kelompok kita, kelompok Citra Mandiri. Berarti ke pasar-pasar ya? iya, pasar lokal lah, pasar tradisional. Ini pengasapan ini itu menurut Bapak diminati sama masyarakat? Kalau kita lihat dari grafik penjualan dibandingkan produk-produk yang lain, dulu saya pernah mengikuti studi banding, istilahnya pelatihan. Saya lihat dari grafik yang dimuat oleh narasumber, itu grafiknya malah lebih tinggi penjualannya khusus produksi pengasapan dan pemindangan dibanding produk-produk lain Mbak. Seperti misalnya produk yang sudah bukan istilahnya produksi lokal lagi, seperti olahan yang sudah ada itu malah
harga jualnya itu malah lebih banyak yang pengasapan. Ini kelompok Bapak udah pernah dapat bantuan ya? Sudah, Udah ya, Pak? berarti tahun 2012 dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pemalang itu melalui kementerian itu berarti ngasih bantuan kepada kelompok kita Citra Mandiri itu dulu berupa stimulus tapi berupa uang, Mbak, uang untuk modal tapi dibelanjakan sebagai untuk sarana dan prasarana peralatan kayak gitu. Nilainya waktu itu 50 juta 2012. Terus tahun 2015 akhir kalau nggak salah itu juga dapat stimulus tapi sudah bentuknya sarana dan prasarana alat pengolahan. Nah kemarin 2020 masuknya 2020 juga dapat stimulus berupa freezer, coolbox dan lain sebagainya. Cuman ya bentuknya peralatan. Jadi Untuk udah saran 3 kali ya, alhamdulillah. Ya Pak, mungkin itu saja. Iya, Terima kasih banyak. ya sama-sama.